Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto SMSI selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Internasional. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Ada Pratama, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Manajemen Malam, Universitas 17 Agustus 1945. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman yang telah saya buat tentang ekonomi internasional. Apa itu ilmu ekonomi internasional? Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi tujuan ekonomi. Ilmu ini mempelajari bagaimana transaksi internasional mempengaruhi kesejahteraan sosial, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, dan pengaruh kebijakan publik terhadap outcome. Ekonomi internasional merupakan aplikasi dari ilmu ekonomi yang membicarakan berbagai bentuk hubungan ekonomi antara negara. Hubungan ini meliputi perdagangan barang, faktor produksi, maupun aliran kapital antara negara. Ilmu ekonomi internasional menyangkut yang pertama, A. Mobilitas faktor produksi, B. Sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, dan politik yang berbeda. C. Faktor produksi yang dimiliki berbeda, harga barang berbeda. Mengapa perlu perdagangan dengan negara lain? Yaitu ada dua, keuntungan yang pertama, yang kedua harga beda, ongkos produksi, pendapatan, dan selera. Alasan suatu negara melakukan perdagangan, setiap negara mempunyai keunggulan komparatif yang berbeda-beda, sehingga dengan melakukan perdagangan akan memperoleh manfaat dari perdagangan yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, negara yang melakukan perdagangan untuk tujuan mencapai skala ekonomi dalam produksi, maksudnya adalah dengan melakukan spesialisasi akan semakin efisiensi sehingga dapat skala ekonomi yang lebih besar daripada memproduksi seluruh barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Yang pertama, klasik. Klasik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu merkantilisme, yang B. keunggulan absolut atau Adam Smith, yang C. keunggulan komparatif, yang D. biaya relatif. Yang kedua, modern. Modern sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor proporsi, yang B. kesamaan harga faktor produksi, yang C. permintaan dan penawaran,